Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku di mana saja berada? Hadir kembali channel Info di 1. Berbagi informasi tiada henti, mengabarkan dan mencerdaskan. Semoga sahabatku di mana saja senantiasa dalam keadaan sehat dan aman, serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sahabat-sahabatku, secara teori orang bisa bertahan hidup bila masih makan dan minum. Tapi hidup berbeda dengan kehidupan. Dengan makan dan minum, manusia bisa hidup, tetapi ia belum tentu punya kehidupan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang masih punya kehidupan meski secara fisik ia telah mati. Merekalah orang-orang yang dikenang sejarah lantaran kebaikan-kebaikannya. Harum namanya, sewangi amal-amalnya. Seperti pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Mereka pun pasti meninggalkan amal-amal baiknya. Hidup dibangun dengan segala penopang nyawa, tetapi kehidupan dibangun dengan prestasi dan amal nyata. Sedang prestasi itu sendiri merupakan nilai akhir dari beragam kompetisi. Sedang kompetisi dalam pengertian Islam adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan pengertian seperti ini, sebenarnya semangat berprestasi tidak saja menjadi ruh bagi kehidupan, tetapi ia merupakan ruh utama agama Islam. Maka, hanya mereka yang selalu berlomba dalam kebaikan, berpacu dalam amal dan karya nyata, yang sebenarnya layak memiliki kehidupan. Dengan demikian, maka kebutuhan kita untuk berprestasi sama dengan kebutuhan kita akan makan dan minum. Semangat berprestasi artinya kita mengacu kepada karya cipta, memusat pada kontribusi apa yang bisa kita berikan bagi kehidupan ini. Bekerja mencari uang, mencari penghidupan untuk anak dan istri, menuntut ilmu, berorganisasi, berdakwah mengajak umat kepada kebaikan, mengentaskan kaum miskin, mengobati dan menyantuni korban-korban bencana, dan begitu seterusnya, merupakan bentuk kontribusi prestasi yang besar. Ruang kontribusi untuk prestasi itu terbuka begitu lebar, karena agama Islam tidak pernah pelit menerima dan menghargai prestasi umatnya. Ia selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin mendermakan dirinya untuk Islam. Manusia pun pada fitrah dasarnya mencintai kebaikan. Siapa yang memberikan kebaikan, akan ia kenang dalam lembaran hatinya. Yang pasti, tidak ada penghargaan untuk hal-hal yang tidak layak dihargai. Dalam timbangan syariat Islam maupun dalam ukuran kehidupan sosial, setidaknya ada 4 hal yang mendasari mengapa kita mesti berprestasi. Sahabatku yang senantiasa dirahmati Allah, yang pertama, berprestasi merupakan inti ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat amal kamu, juga Rasul dan orang-orang beriman." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat di atas menegaskan keharusan kita berprestasi dan berkarya. Bahkan ia jauh lebih ditekankan dari hasil karya itu sendiri, karena banyak hasil-hasil prestasi yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita hanya berusaha berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain dengan ikhtiar. Atau dalam teori nafsiologi, ikhtiar tersebut diistilahkan dengan takdir persambungan. Artinya, kita menyambung takdir yang satu dengan takdir yang lain dengan ikhtiar. Dengan konsep ini, maka label yang penting bagi seseorang dalam hal harta, misalnya bukan soal kaya dan miskin, tapi soal apakah ia berprestasi dan bekerja keras atau tidak. Karena jatah rezeki setiap orang sudah diatur dan ditentukan.
tetapi tidak ada yang tahu berapa ketentuan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah sajalah yang telah membagi untuk si A harta yang banyak, sebaliknya membagi untuk si B harta yang sedikit. Dari kacamata ini, kita tidak berhak untuk menyalahkan orang karena miskin atau kaya. Tetapi kita pantas mempertanyakan mengapa orang malas dan enggan berprestasi. Boleh jadi, seseorang itu hanya berjualan mainan dari botol-botol bekas seharga 1.000 atau 2.000 rupiah. Tetapi ia tekun, berjuang keras, jujur, dan meniti jalan hidupnya dengan baik. Sesungguhnya ia telah berprestasi meskipun ia ditakdirkan miskin. Sebaliknya, mungkin saja ada orang yang bekerja dengan mudah tetapi dengan cara yang tidak sehat. Sesungguhnya ia tidak berprestasi meski ia ditakdirkan kaya. Dalam soal ilmu misalnya, Allah memberi keahlian sesuai dengan takdirnya. Ada orang pintar, ada orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meninggikan orang-orang beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Tetapi setiap kita diperintahkan untuk berprestasi mengejar ilmu dan keahlian. Rasulullah bahkan menetapkan hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim. Manusia juga diberi potensi yang berbeda-beda. Itu adalah ketetapan Allah. Setiap orang bekerja sesuai keadaannya masing-masing. Quran Surat Al-Isra ayat 84. Tetapi bertolak dari potensi itu, kita harus berkarya dan berprestasi. Dalam hal berdakwah menyeru kepada kebaikan misalnya, Allah menetapkan bahwa Dia sendirilah yang berkuasa memberi petunjuk pada manusia, menuntunnya atau sebaliknya menyesatkannya. Tetapi setiap kita dituntut untuk berprestasi dalam menyeru manusia, jangan pernah merasa bosan. Rasulullah SAW bahkan masih mendakwai pamannya Abu Thalib pada saat-saat menjelang kematiannya. Tak ada waktu selesai untuk berdakwah, mengajak dan mengajak, meski akhirnya Allah jualah yang akan menilai, menentukan, dan memutuskan apakah seseorang itu layak untuk diberi petunjuk atau tidak. Itulah denyut nadi prestasi. Sahabatku, yang kedua, berprestasi adalah tabungan di sisi Allah. Dalam lingkup Islam, berprestasi memberi setiap muslim ketenangan, karena Allah sendiri yang akan membalas prestasi itu. Tentu bila prestasi yang dimaksud diikhlaskan untuknya, serta sesuai dengan format yang ditetapkannya. Allah berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Prestasi Bilal bin Rabah yang tekun melakukan sholat sunnah setiap kali seusai wudhu didapati Rasulullah dampaknya di surga. Ketika itu Rasulullah sedang melakukan Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sana ia mendengar suara terompah Bilal. Begitulah arti prestasi di sisi Allah. Juga prestasi seorang sahabat yang tidak pernah melewati malam harinya kecuali hatinya selalu bersih dari rasa dengki maupun dendam kepada setiap muslim dimanapun. Dialah yang oleh Rasulullah diproklamirkan di hadapan para sahabat, akan datang ke hadapan kalian seorang penghuni surga. Sahabatku sekalian, yang ketiga, berprestasi adalah sebagian dari cara menghapus dosa. Dalam hal mencari ma'isyah, misalnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan berpayah-payah mencari ma'isyah. Itulah salah satu kebutuhan kita untuk berprestasi. Berprestasi dengan ibadah juga sama. Sholat fardu adalah penghapus dosa-dosa kecil pada waktu antar sholat itu. Rasulullah bahkan menggambarkan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir hening di depan rumah. Penghuni rumah itu mandi dikali itu 5 kali dalam sehari. Masihkah tersisa kotoran? Begitu tanya Rasulullah kepada seorang sahabat.
Juga sebagaimana dikisahkan dalam hadis sahih tentang seorang wanita jalang yang mati kehausan, lantaran ia lebih mengutamakan memberikan minum seekor anjing yang juga nyaris mati kehausan. Allah pun mengampuni dosa wanita itu dan menjadikannya penghuni surga. Prinsip berprestasi untuk menghapus kesalahan merupakan ajaran utama dalam Islam. Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Hal serupa juga ditegaskan oleh Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah bagaimanapun kondisi kamu, dan iringilah amal yang buruk dengan amal yang baik, niscaya ia akan bisa menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik. Hadis muttafaq alaih. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang keempat, berprestasi merupakan pilar keberartian kita. Secara psikologis maupun secara syariat, keberartian diri kita juga dipengaruhi sejauh mana kita berprestasi atau tidak berprestasi. Tanpa prestasi, tentu sulit kita merasa berarti, karena orang dinilai tidak dengan fisiknya, tetapi dengan amal dan prestasinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat gambar dari jasad kamu, tetapi melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis tersebut memberi makna mendalam tentang prestasi. Orang bisa merasa berharga dengan lampiran lahiriahnya, tetapi itu bukan segala-galanya, apalagi bila secara perilaku dan amal tidak berprestasi. Sebagaimana prestasi yang lahir tanpa kompetisi tidak akan memuaskan. Saudara-saudaraku, semoga kita bisa termasuk orang-orang yang berprestasi dalam hidup kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan video ini, dan jadilah orang yang pertama menerima video terbaru dari channel Info D1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.